Estimasian cost dari produk rusak ini, cost produk rusak yaitu seluruh cost yang telah digunakan atau diserap oleh produk rusak tersebut dikurangi nilai sisanya. Kemudian akan dibebankan sebagai rugi akibat produk rusak abnormal dan akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai cost periode. Nah, kemudian kita dapat menjurnalkan cost produk rusak dari produk dalam proses ini sebagai berikut. Produk rusak berdasarkan nilai sisa sebesar 200.000 di debit. Kemudian rugi dari produk rusak abnormal sebesar 400.000 karena kan dibebankan pada rugi. Beda dengan yang tadi dibebankan pada overhead pabrik kendali. Kemudian produk dalam proses A sebesar 600.000. Dari dua penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang ke produk cacat. Nah, produk cacat bedanya dengan produk rusak adalah antara produk rusak dan produk cacat. Produk rusak dan produk cacat itu perbedaannya adalah pada produk cacat masih mungkin dilakukan perbaikan pada produk tersebut sehingga masih ada harapan produk akan menjadi produk normal. Itu perbedaan antara produk cacat dengan produk rusak. Kemudian ada dua klasifikasi produk cacat. Yang pertama, produk cacat disebut normal jika jumlahnya masih dalam batas toleransi yang ditetapkan oleh manajemen. Sedangkan produk cacat kategori abnormal apabila jumlahnya di atas batas toleransi yang ditetapkan oleh manajemen. Nah, untuk produk cacat normal estimasi sama seperti dengan produk rusak. Terdapat dua cara atau dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, dibebankan pada seluruh pekerjaan order. Estimasi cost untuk memperbaiki produk cacat akan dibebankan pada overhead pabrik yang nantinya akan didistribusikan pada seluruh pekerjaan yang ada. Sebagai contoh, diasumsikan cost overhead pabrik akan dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat. Diperkirakan jumlahnya sebesar 435.000. Saldo akun overhead pabrik dibebankan akan meningkat karena akun ini digunakan untuk mendistribusikan cost perbaikan ke seluruh pekerjaan atau order yang ada. Diasumsikan overhead pabrik sesungguhnya adalah 435.000 sebagai akibat penggunaan bahan penolong untuk perbaikan produk cacat. Maka jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, perbaikan produk cacat. Perbaikan produk cacat, kita dapat menulis overhead pabrik kendali di debit sebesar 435.000. Overhead pabrik dibebankan sebesar 435.000 di kredit. Kemudian untuk overhead pabrik dibebankan dialokasi pada persediaan barang dalam proses. Kemudian produk dalam proses itu di debit. Kemudian overhead pabrik dibebankan itu pada kredit. Kemudian untuk pencatatan penggunaan bahan penolong, overhead pabrik kendali pada debit, kemudian dan sediaan bahan itu pada menu kredit sebesar 435.000. Kemudian penentuan akun overhead pabrik pada akhir periode. Untuk overhead pabrik dibebankan ditaruh pada menu debit sebesar 435.000. Overhead pabrik kendali sebesar 435.000 pada menu kredit. Kemudian nomor 2, dibebankan pada pekerjaan tertentu. Kos perbaikan tidak dibebankan pada overhead pabrik kendali, tetapi langsung didebit pada akun produk dalam proses. Sebagai contoh di sini ada informasi bahan baku sebesar 1.200.000, tenaga kerja langsung 3.500.000. Overhead pabrik dibebankan 60% dari tenaga kerja langsung. Kemudian kita dapat menuliskan produk dalam proses 221 sebesar 1.760.000. Sediaan bahan pada menu kredit sebesar 1.200.000, utang gaji dan upah 350.000, overhead pabrik dibebankan 210.000. Nah, kemudian ada yang namanya produk cacat abnormal. Sebelum produk cacat abnormal, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke Mbak Helen, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bertanya. Nah, kemudian ada yang namanya produk cacat abnormal. Produk cacat abnormal adalah jumlah produk cacat yang melebihi batas toleransi. Nah, kos perbaikan total produk cacat abnormal akan dibebankan pada rugi dari produk cacat abnormal dan akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai kos periode dan bukan kos produksi. Sebagai contoh, pekerjaan nomor 221 dengan asumsi produk cacat abnormal, maka jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut. Kita menaruh rugi karena tadi kan kos dibebankan, kos perbaikan total produk cacat abnormal akan dibebankan pada rugi. Maka maka akun rugi ini kita akan bebankan pada menu debit sebesar rugi dari produk cacat abnormal 1.760.000. Kemudian sediaan bahan baku, utang gaji dan upah, overhead pabrik dibebankan itu pada menu kredit sebesar 1.200.000, 350.000 dan 210 untuk overhead pabrik dibebankan. Jadi kalau di total ini sebesar 760.000. Oke.
ke next. Kemudian ada yang namanya bahan sisa. Bahan sisa merupakan bahan sisa yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi untuk tujuan semula, tapi masih dapat digunakan untuk tujuan lain dan dijual ke pihak lain. Sebagai contoh, dalam industri konveksi terdapat kain sisa yang berasal dari proses produksi. Nah, kain-kain ini dapat dipergunakan lagi untuk tujuan lain dan dijual ke pihak-pihak lain. Jadi kain yang diproduksi tadi dapat dipergunakan lagi atau dapat dijual lagi dengan tujuan atau ke pihak-pihak lain. Seperti itu. Nah, terdapat dua metode untuk perlakuan bahan sisa ini, hampir sama dengan yang tadi. Hampir sama dengan produk cacat dan produk rusak. Namun di sini berbeda karena di sini merupakan bahan sisa. Jadi metode yang digunakan ada dua. Yang pertama, dibebankan ke seluruh pekerjaan. Yang kedua, dibebankan pada pekerjaan tertentu. Nah, yang pertama dibebankan ke seluruh pekerjaan. Jadi, pada metode ini, bahan sisa akan mengurangi saldo akun overhead pabrik kendali. Jadi, bahan sisa di sini akan mengurangi saldo akun overhead pabrik kendali. Setelah itu, dari akun overhead pabrik kendali akan mengurangi jumlah overhead yang dibebankan ke seluruh pekerjaan. Sebagai contoh, bahan sisa dari pekerjaan 432 dijual seharga 210.000. Maka jurnal untuk mencatatnya adalah sebagai berikut. Kas sebesar 210.000, overhead pabrik kendali sebesar 210.000 pada kredit. Kenapa ada kas? Karena kita akan menjual kembali contohnya tadi kain misalnya. Kita akan menjual kembali atau mempergunakan kembali kain tersebut sehingga kita akan memperoleh profit, akan memperoleh pengurangan saldo dari overhead pabrik atau akan menambah dari akun kas, karena kan kita memperoleh uang dari penjualan bahan sisa tersebut. Maka kas ditaruh di menu debit dan overhead pabrik kendali di menu kredit. Nah, untuk metode yang kedua, dibebankan pada pekerjaan tertentu. Pada metode ini, nilai penjualan bahan sisa akan mengurangi secara langsung saldo pada akun produk dalam proses. Nilai penjualan bahan sisa akan mengurangi secara langsung saldo pada akun produk dalam proses. Sebagai contoh, dengan menggunakan informasi pada pekerjaan 432, jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut. Karena ini dibebankan pada pekerjaan tertentu, maka dia masuk dalam akun dalam proses. Nah, akun dalam prosesnya kan sebesar 210.000. Maka kita menaruh kas di debit sebesar 210.000. Nah, pada umumnya bahan sisa itu